Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Hilda Izzatun Nafsi dengan 3 digit tim terakhir 134 dan rekan saya Indi Ukanaya Quinta dengan 3 digit terakhir 138. Saya Nafatra Fitria dengan 3 digit NIM terakhir 155 akan menginformasikan tentang mewujudkan perguruan tinggi yang ramah disabilitas. Pendidikan inklusif disebut juga dengan pendidikan yang memanusiakan manusia, yakni sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Di perguruan tinggi, praktek penyelenggaraan pendidikan inklusif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Pasal 42, yakni pemerintahan dan pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan unit layanan disabilitas di pendidikan tinggi. Problematik pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus pada perguruan tinggi inklusif. Pembelajaran mahasiswa berkebutuhan khusus atau setting inklusif masih memiliki berbagai problematik. Problematik ini tersebar pada 3 tahap pembelajaran, yaitu pencernaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, pada tahap perencanaan ada 2 permasalahan yang muncul, yaitu asesmen MBK yang dilaksanakan selama ini tidak komprehensif dan RPS mahasiswa berkebutuhan khusus tidak dimodifikasi. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Problematik yang muncul berkaitan dengan implementasi RPS, yaitu pelaksanaan pembelajaran MBK tidak sesuai dengan RPS yang disusun. Yang ketiga, problematik lainnya adalah kemampuan volunteer pendamping MBK yang belum optimal. Ada pembelajaran MBK yang tidak menerapkan setting inklusif, serta media pembelajaran masih belum tersedia secara lengkap. Dalam pengoptimalan pendidikan inklusi di perguruan tinggi diperlukan adanya strategi-strategi. Yang pertama, regulasi Undang-Undang Pendidikan Inklusi. Payung hukum atau regulasi undang-undang tentang penerapan pendidikan inklusi di perguruan tinggi telah terbuka. Hal ini memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa ada perbedaan apapun. Permendestekdikti Nomor 46 Tahun 2017 berisi paradigma baru bentuk keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi warga penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan tinggi. Dalam peraturan ini telah diinstruksikan ke perguruan tinggi untuk memasukkan materi, kajian, atau mata kuliah pendidikan inklusi dalam kurikulum program studi kependidikan. Yang kedua, relawan pusat layanan difabel perguruan tinggi. Mahasiswa difabel dalam proses belajar membutuhkan tenaga pendamping untuk meningkatkan kemandirian dan mempermudah capaian perkuliahan. Pendamping yang telah direkrut akan dibekali pendidikan dalam latihan mengenai disability awareness dan pelatihan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan mahasiswa tunarungu. Hal tersebut penting agar relawan memahami apa kebutuhan dan tanggung jawab mereka terhadap mahasiswa disabilitas. Secara garis besar, tugas relawan terbagi menjadi 2. Yang pertama, tugas rutin dan tugas insidentil. Yang ketiga, pendampingan komunitas difabel. Program ini merupakan pendampingan untuk mempersiapkan siswa disabilitas atau siswa yang berada di SLB mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Persoalan terkait akses menuju perguruan tinggi adalah minimnya informasi dari pihak sekolah, guru, dan orang tua tentang hak-hak siswa disabilitas untuk masuk perguruan tinggi. Di sisi lain, siswa disabilitas sendiri tidak mendapatkan motivasi dan informasi sehingga ketertarikan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat universitas menjadi rendah. Proses pendampingan terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap asesmen, yaitu penggalian kebutuhan penyandang disabilitas. Yang kedua adalah proses pemberdayaan, di mana panitia dan peserta mengikuti sosialisasi, workshop, dan monitoring sesuai modul yang
ditetapkan, kemudian tahap terakhir adalah proses evaluasi. Yang keempat, layanan perpustakaan difabel corner. Perpustakaan merupakan tempat sumber keilmuan bagi seluruh mahasiswa perguruan tinggi, termasuk mahasiswa difabel. Beberapa alat bantu adaptif yang perlu disediakan dalam perpustakaan antara lain scanner, software optical character recognition, closed circuit, television, alat bantu memperbesar tulisan di buku cetak, digital talking book, buku braille, dan buku pembesar cetak. Research Library Assistant juga penting dalam layanan perpustakaan. Mahasiswa difabel mencari buku melalui online public access katalog. Setelah menemukan informasi buku yang diinginkan, tugas Research Library Assistant mencari buku yang dimaksud sesuai buku yang dibutuhkan mahasiswa difabel. Kehadiran layanan perpustakaan yang ramah difabel akan menunjang mobilitas belajar mahasiswa. Berkebutuhan khusus lebih baik karena mereka mudah mengakses sumber belajar, yaitu perpustakaan. Pada saat ini, perguruan tinggi harus ramah untuk disabilitas dengan meningkatkan pelayanan fasilitas sebagai berikut ini. Fasilitas yang pertama yaitu lift. Lift ini dapat memudahkan aktivitas penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari di perguruan tinggi dengan memudahkan ia masuk ke dalam kelas dengan efisien atau tepat waktu. Yang kedua yaitu guiding block. Guiding block adalah lantai yang memiliki desain khusus dan diperuntukkan untuk membantu dalam mengarahkan tunanetra berjalan di sebuah jalan tertentu. Fasilitas ini sudah banyak dijumpai di perguruan tinggi. Bentuk pola pada guiding block atau tekstil paving block bisa dikelompokkan menjadi dua pola, yaitu guiding block dengan bentuk pola garis-garis lurus dan bulatan-bulatan kecil. Bentuk pola ini berfungsi untuk menjadi pembantu jalan penderita disabilitas, khususnya tunanetra, agar mengetahui pada tempat di mana mereka harus berhenti, melangkah, atau adanya peringatan terhadap perubahan keadaan jalan. Yang ketiga yaitu ramp. Ramp merupakan salah satu fasilitas ramah disabilitas yang berupa aksesibilitas untuk memudahkan penyandang disabilitas tunadaksa melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Ramp secara umum dapat diartikan sebagai jalur pengganti anak tangga yang memiliki bidang dengan lebar dan kemiringan tertentu untuk memudahkan akses dengan tempat yang memiliki perbedaan ketinggian bagi penyandang disabilitas. Yang terakhir yaitu toilet khusus disabilitas. Toilet ini dapat membantu disabilitas lebih nyaman bergerak di dalam toilet, sehingga penyandang disabilitas ini lebih nyaman dalam menggunakan toilet tersebut. Jadi, kampus diidentifikasikan sebagai tempat untuk memfasilitasi kebutuhan pendidikan tinggi untuk penyandang disabilitas dengan memperhatikan berbagai faktor antara lain kegunaan, kemudahan, kenyamanan, kemandirian, dan kelembagaan untuk menghasilkan aktivitas akademik, non-akademik, interaksi sosial, dan lain-lain. Sekian tayangan dari informasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.